Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar, Nasolsen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang estetika timur dari negara Turki. Perkembangan sejarah kesenian. Seni tradisional Turki merupakan bagian dari seni Islam substansial yang kesenian rupanya merupakan gabungan dari daerah-daerah taklukan akibat ekspansi dan adanya hubungan perdagangan dengan pembatasan penggambaran bentuk manusia dalam Al-Quran. Seni rupa Turki sendiri dipengaruhi oleh penaklukan Iran oleh bangsa Turki pada ratus tahun ke-11 Masehi. Alih-alih mewakili dunia profan, kesempurnaan seni Ottoman terletak pada warna, garis, ritme murni dalam pola dan desain geometris, di mana kesenian yang berkembang ialah dekorasi, tekstil, teknik hias batu bata, kaligrafi dengan abjad nasi, dan juga keramik porselen dan Tiongkok. Dengan runtuhnya Kesultanan Ottoman pada tahun 1923 digantikan menjadi Republik Turki. Pada saat itu, para seniman dan politikus meminta seni baru yang dapat mewakili negara baru ini. Dengan runtuhnya Kesultanan Ottoman, pada tahun 1923 digantikan menjadi Republik Turki. Pada saat itu juga, para seniman dan politikus meminta seni baru yang dapat mewakili negara baru ini. Banyaknya sekolah seni baru dan keberadaan asosiasi pelukis dan pemahat di mana para seniman yang memiliki alirannya masing-masing ini membantu progres dalam eksplor resmi seni untuk bangsanya. Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki, merevisi segala bentuk pengaruh Arab dan Persia yang didapat pada saat Kesultanan Otonom dengan mengubahnya menjadi ratusan rumah rakyat yang menjadi komunitas seni di mana produk seni idiom kontemporer terus dilestarikan. Adanya Turkicizing juga mendukung pelajarnya dalam belajar seni di berbagai negara terutama di Eropa, dan beberapa seniman Eropa pun dipekerjakan di sekolah seni ini, seperti Rudolf Belling yang sempat mengepalai Departemen Akademik Seni Turki. Lalu sejak tahun 1940, Turki telah mengikuti tren barat dengan tetap mempertahankan idiom lokal mereka. Yang kedua, ada tokoh Turki yang berpengaruh. Yang pertama yaitu Osman Hamdi Bey, lahir pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1920. Dia adalah seorang administrator, intelektual, expert seni rupa, dan juga pelukis pelopor dan berpengaruh Utsmania. Ia mendirikan sekaligus mengelola Museum Arkeologi Istanbul serta Akademi Seni Rupa Istanbul atau Sanayi Nefise Mektebi yang saat ini dikenal dengan Universitas Seni Rupa Mimar Sinan di Turki. Osman Hamdi Bey banyak melukis peristiwa-peristiwa terkait Kekaisaran Ottoman dan Timur Tengah yang sesuai dengan kenyataannya. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu The Tortoise Trainer pada 1908. Yang kedua, ada Ibnu Bawab, lahir pada 350 Hijriah dan wafat pada 413 Hijriah. Ia merupakan tokoh yang berhasil menciptakan khat jenis Raihani dan Muhakkak. Penerus khat Naskhi ini juga merupakan seorang hafiz dan menuliskan mushaf Al-Quran ke dalam 46 eksemplar. Karyanya yang berupa tulisan dan ornamen bisa ditemukan di masjid-masjid Istanbul, Turki. Ia juga mendirikan sekolah kaligrafi di Baghdad. Yang ketiga ada Mehmet Nekmedin, lahir pada tahun 1883 dan wafat pada 1976. Nekmedin mulai dengan cermat mengumpulkan ijazah para master kaligrafi tua dan contoh-contoh dari berbagai periode kehidupan artistik mereka. Ia memajukan kaligrafi pulut dari Haji Kamil Effendi atau Akbi di Medresetu i Hathatin. Ia berhasil menulis bunga-bunga seperti bunga tulip, anyelir, dan eceng gondok di atas perahu marmer sesuai dengan aslinya. Untuk alasan ini, marmer bunga disebut marmer Nekmedin di kalangan seni. Ialah yang membuka zaman baru dalam gaya floral marbling. Yang terakhir ada Mimar Sinan,
lahir pada tahun 1489 dan wafat pada 1588. Ia adalah seorang arsitek muslim terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa. Sinan pertama kali mengungkapkan bakatnya sebagai arsitek di tahun 1530-an dengan merancang dan membangun jembatan dan benteng militer. Lewat karya-karyanya, Sinan ingin menegaskan adanya perbedaan budaya antara Turki dan Eropa. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri umum dan contohnya. Yang pertama ada miniatur. Sebuah miniatur atau lukisan dalam sebuah buku atau manuskrip yang terkait dengan tradisi Persia serta pengaruh dari seni Cina. Miniatur terdiri dari warna-warna berani seperti merah terang dan hijau, terbuat dari bubuk-bubuk tanah dicampur dengan putih telur atau permen karet Arab. Memadukan ilustrasi dengan teknik iluminasi dan gunting kertas, digunakan untuk diplomatik, lazim dalam surat-menyurat kerajaan Ottoman, serta adegan yang dilukiskan dalam karya seni sering termasuk pertemuan periode waktu yang berbeda, erat mengikuti konteks buku yang mereka gambarkan. Berikut gambar di samping merupakan contoh dari lukisan miniatur. Yang kedua ada marbling, atau dikenal juga sebagai ebru. Marbling ini telah hadir di Cina, India, Persia, dan Anatolia. Ebru ini adalah seni yang membuat pola-pola berwarna dengan cara memercikan dan menyapukan cat warna ke atas air yang berminyak dan kemudian memindahkan pola berwarna ini ke atas kertas. Zaman dahulu, ebru digunakan oleh Seljuk dan para kaligrafer Ottoman untuk menghiasi buku-buku, surat perintah kerajaan, dan dokumen-dokumen. Dulu, ebru ini menghiasi pinggir dari sebuah kaligrafi dan hanya berupa lukisan abstrak karena cuma berfungsi sebagai background atau latar belakang. Kalau sekarang ini, ebru sudah seperti kehilangan asal-usulnya. Alih-alih sebagai pengiring seni kaligrafi, seni ebru ini akhirnya justru menjadi seni yang utama. Para ahli ebru dengan keahliannya bisa menggambar bunga, wajah, orang, binatang, dan lain-lain di atas air. Gambar di samping merupakan contoh pola berwarna abstrak ebru atau marbling. Yang ketiga ada kaligrafi. Kaligrafi merupakan suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya dan cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun. Kaligrafi Islam, khususnya termasuk kaligrafi Arab, Ottoman, dan Persia, perkembangannya terkait erat dengan kutipan dari Al-Quran sebagai salah satu ekspresi artistik utama dari budaya Islam. Pada zaman dahulu, kaligrafis Turki dikenal selalu membuat alat-alat mereka sendiri, termasuk kertas yang dicat dengan pewarna alami, pena yang terbuat dari bulu kertas, dan tinta yang terdiri dari pinus dan minyak biji rami yang terbakar. Sedangkan kalau saat ini, kaligrafi biasanya diberi bingkai-bingkai untuk menambah keindahannya. Berikut gambar di samping merupakan contoh dari kaligrafi. Yang keempat ada arsitektur. Arsitektur Turki Ottoman disintesis dengan tradisi arsitektur Mediterania dan Timur Tengah, menggunakan desain geometris, bahan kaya seperti batu berwarna, kayu eksotis, emas, dan ibu dari mutiara untuk membuat kemegahan, menggunakan kubah raksasa Hagia Sophia sebagai template untuk mendesain masjid, di mana memiliki satu kubah pusat raksasa di atas aula utama yang ditopang oleh banyak semi kubah di sisinya. Untuk arsitektur Seljuk, dapat ditemukan sebagian besar di Timur Tengah dan Anatolia, yang mana menyerap tradisi arsitektur Persia dan dengan menggunakan kejeniusan mereka sendiri menghasilkan arsitektur yang praktis, indah, dan bersih, dengan semburan hiasan yang rumit di sekitar pintu dan batu bata yang diperuntukkan untuk menara. Pada periode klasik Turki Utsmani, sebagian besar merupakan pengembangan dari budaya dan gaya arsitektur sebelumnya. Masjid-masjid klasik yang dirancang menggunakan struktur berbasis kubah mirip dengan Hagia Sophia. Berikut gambar dari beberapa contoh dalam arsitektur antara lain ada Masjid Nur Turki Utsmani dan Masjid Altunizade. Yang selanjutnya, yang kelima adalah seni keramik. Karakteristik dari seni keramik ini antara lain desainnya yang menggabungkan pola Arab skew Ottoman tradisional dan elemen Cina. Warna yang sering digunakan ialah biru gelap dari warna lapis lazuli, biru toska, merah karang, dan hijau zamrud. Seni keramik biasanya menampilkan pola flora bermotifkan daun, tulip, mawar, anggur, bunga delima, atau motif-motif geometris. Di Istanbul sendiri, contoh pengubinan Iznik dapat dilihat di sekitar 40 bangunan masjid.
pemakaman, perpustakaan, dan istana, seperti Masjid Rustem Pasha, Masjid Sokolu Mehmet Pasha, Makam Selim II di Kompleks Hagia Sophia. Gambar berikut merupakan contoh tembikar isnik dan beberapa contoh seni-seni keramik lainnya. Dan yang terakhir adalah tekstil. Kain satin dan beludru yang indah dan mewah diciptakan para seniman Kerajaan Utsmani Turki mencerminkan kehebatan dan kekayaan raja dan istana. Dijahit menjadi pakaian serta beragam perlengkapan. Pada era itu, kain satin dan beludru yang mewah kerap dipajangkan untuk acara-acara tertentu, disimpan sebagai kekayaan, diberikan sebagai hadiah, dan diminta sebagai upeti. Penggunaan desain dengan bermotifkan alam seperti tulip, anyelir, eceng gondok, mawar, hatafis, bunga delima, bunga musim semi, kerucut pinus, matahari, bulan, awan, dan bintang ditampilkan secara naturalistik dan dapat dikenali dengan jelas, menciptakan komposisi yang sangat hidup dan menarik. Gambar berikut merupakan beberapa desain pola tekstil lama Kekaisaran Ottoman. Ada koleksi bordir permanen Skill of the Hand, The Light of the Eye, Ottoman Court Carpet, Loto Carpet, dan pada bagian bawah terdapat desain pola tekstil pada Turki modern. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai estetika timur dari negara Turki. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kekurangan pada materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.